Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Tanqati'u qadwatu bi khuruji imamihi min sholatihi bi hadasin aw ghairihi. Tanqati'u putus atau sudah tidak lagi bermakmum bi khuruji imamihi dengan sebab keluar imamnya si makmum. Min sholatihi dari sholatnya dengan sebab hadas atau selainnya. Misalkan begini, kita sedang ngemakmum nih sama imam di masjid atau di mana sedang berjamaah. Sementara di pertengahan sholat atau di dalam sholatnya, si imam ini hadas. Misalkan ya kentut atau misalkan batal si imamnya. Atau sarungnya gitu ya, atau pakaiannya, auratnya itu terlihat. Nah, maka ketika kita bermakmum kepada imam tersebut, maka berjamaahnya itu terputus. Artinya sudah tidak lagi posisinya berjamaah. Walil makmum qat'uha biniyatil mufaraqah. Maka oleh karenanya bagi makmum dibolehkan mufaraqah ketika dalam keadaan imamnya mempunyai hadas atau misalkan imamnya batal di pertengahan sholat. Wa kuriha qat'uha illa li'udrin, dan juga dimakruhkan. Jadi hukumnya makruh bagi makmum tanpa sabab, tanpa udur melakukan mufaraqah terhadap imamnya. Seperti udurnya kayak misalkan sakit. Nah, kalau sakit ya itu kan sedang udur. Misalkan nih di pertengahan sholat gitu kan ya. Kita mendadak sakit. Sementara kita sedang posisinya sedang berjamaah bersama imam. Nah, maka pada waktu itu, pada saat itu, kita disunahkan bermufarokoh terhadap imam kita. Watatwili imamin, dan juga misalkan dengan sebabnya imamnya itu membaca ayat Al-Quran dengan sangat panjang. Misalkan membaca surat Yasin, membaca surat Al-Baqarah dalam sholat nih. Gitu kan. Itu kan sementara kita ini banyak keperluan di luar sholat. Misalkan sedang berdagang, sedang berbisnis, sedang keperluan sebagainya. Kalau misalkan kita menuruti imam yang bacaannya itu panjang, otomatis semua aktivitas di luar sholat itu akan terhambat oleh sholat itu. Oleh karenanya bagi makmum diperbolehkan mufarokoh terhadap imam yang seperti itu. Wa tarkuhu sunnatun maksudatun kata syahudi awalin. Jadi meninggalkan mufarokoh itu hukumnya sunnah maksudatun. Artinya ketika kita berjamaah, baiknya sunnahnya itu jangan mufarokoh. Walau nawa al-qudwata munfaridun fi asna'i sholatihi jaza. Ketika seorang munfarid, orang yang sholat sendiri berdikari, mengikuti atau bermakmum kepada jamaah yang di depannya, kepada imam yang sedang ada di depan. Ketika di pertengahan sholat, si makmum ini yang tadinya sendirian, kemudian ada imam yang sholat di depan makmum itu. Nah, itu ketika pada saat itu, si makmum langsung niat berjamaah di pertengahan sholatnya. Nah, apakah boleh hal seperti itu dilakukan? Maka boleh hukumnya bagi makmum tersebut niat bermakmum di tengah-tengah sholat. Wa tabi'ahu fima huwa fihi, dan juga mengikuti apa yang imam, apa yang di depan kita itu sesuai dengan ya, misalkan dia ruku ya kita pun ikut ruku gitu kan ya. Fa in faragha imamuhu aula fahuwa kamasbukin, apabila imamnya terlebih dahulu selesainya, umumnya belum selesai, maka statusnya seperti masbuk. Au faragha huwa aula, atau misalkan selesainya itu makmum terlebih dahulu sementara imamnya belum, karena imamnya ini secara tiba-tiba di depan orang yang sedang sholat itu.
Nah, di pertengahan sholat, si makmum ini atas berniat untuk berjamaah kepada orang yang di depannya. Nah, itu apabila si makmumnya terlebih dahulu beres dari sholatnya, imamnya belum selesai. Maka fantidaruhu afdolun min mufarokatihi. Lebih baik menunggu imamnya sampai selesai daripada mufarokoh. Supaya apa menunggu imam? Liyaslima anhu supaya uh, salamnya bareng bersama imam. Wa ma adrakahu masbukun fa awalu sholatuhu wallahu a'lam bishawab.